datang kembali Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Sebelum saya mulai khotbah saya mau welcome beberapa dari kita. Pertama buat rekan sekerja saya, ada keluarga Simatau, Bapak Pendeta Fendi Simatau dan Ibu. Terima kasih buat sudah datang ke sini. Juga ada The Moore family, Jared and Julia. Julia was a faithful member, long time member. But now she's married to this tall guy. And first time, welcome to Rochester City Blessings. And then also ada teman dari keluarga Fanya ya. Selamat datang Bapak Ibu di Rochester City Blessing. Saya percaya boleh ada berkat Tuhan buat setiap kita pada hari ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Let's pray. Bapak mengucap syukur sekali lagi buat hadirat Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam hadirat-Mu kami boleh mendapatkan kekuatan sejati, bahwa bersama-sama dengan Engkau kami boleh kuat. Bersama dengan Engkau kami boleh tetap teguh Tuhan. Bahwa kami di sini itu semua karena Engkau. Berdoa sore hari ini biar ada pewahyuan daripada Roh Kudus, ada pekerjaan Roh Kudus boleh membukakan setiap firman Tuhan sehingga kami boleh mengerti, kami boleh menangkap apa yang menjadi isi firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa biar firman-Mu tidak hanya sampai di kepala kami Tuhan, tapi boleh tertanam jauh di dalam hati kami, dan itu boleh membawa sebuah transformasi kehidupan, dan ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang merupakan sebuah kelanjutan dari apa yang telah kita pelajari pada beberapa minggu ke belakang. Ini judulnya masih sama supaya kita gampang ingat. Seri yang kita lagi belajar itu tentang others. Saya kasih untuk minggu ini yaitu others go. So we need to be focused to others, not just to Pokemon or Pokemon Go, but others go. Oke, nggak ada apps-nya sih, tapi ya ada khotbahnya hari ini. Kita belajar bahwa dalam beberapa minggu ke belakang bagaimana gereja Tuhan memiliki sebuah panggilan ya. Jadi ada panggilan untuk setiap gereja Tuhan, untuk setiap kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya berdoa supaya kita sebagai gereja kita boleh sungguh-sungguh kuat di dalam panggilan kita. Kenapa kita ada di tempat ini, kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan saat ini, semua karena ada tugas atau tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Untuk kita boleh menyaksikan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. So, minggu lalu saya sampaikan, saya tutup khotbah saya dengan satu firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Kalau saudara bisa buka di depan, saya taruh ayat-ayat dalam bahasa Inggris supaya kita bisa mengerti lebih dalam lagi, dan ada kata yang saya mau dalami dari bahasa Inggrisnya. 1 Korintus pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-19. Paulus katakan seperti ini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa Paulus ini dia melakukan satu hal yang pada waktu itu dia melabrak banyak sekali hukum-hukum agama. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan daripada orang Yahudi yang bagi Paulus dia tidak begitu pedulikan, sementara bagi orang Farisi itu sangat penting. Di sini dikatakan bahwa to the Jew I became like the Jews.
Untuk orang-orang yang under the law, I became like under the law. To those who are not under the law, I became like those who are not under the law. Nah, ayat yang ke-22, Paulus katakan sebuah pernyataan yang kuat sekali. Dia bilang begini, dalam bahasa Inggris dikatakan, I have become all things to all people so that by all possible means I might save some. Jadi aku menjadi seperti semua orang untuk menyelamatkan mereka. Nah, saya lagi sampaikan tentang bahwa bagaimana gereja Tuhan kita harus berada di dalam komunitas. Kita harus masuk ke dalam komunitas. Kita harus masuk ke dalam, kalau di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan bukan hanya di Yerusalem, tapi broaden our circle, Judea and then Samaria and then to the end of the earth. Jadi kita ini juga jangan cuma punya lingkungan hanya gereja-gereja aja gitu. Kadang-kadang orang Kristen teman-temannya di gereja aja gitu ya. Sibuk di gereja Senin sampai Sabtu, Minggu, Senin rapat lah, Selasa doa, lagi Kamis meeting, ntar latihan ini, Sabtu persiapan, wah Jumat carousel dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa Tuhan panggil kita untuk kita masuk ke dalam dunia ini. Dan kalau sudah lihat ini apa yang Paulus lakukan, itu dia banyak sekali dia menentang apa yang menjadi peraturan agama pada waktu itu. Bahwa seorang pengikut Tuhan mereka seringkali ini yang menjadi paradigma kita kan harusnya, kita nggak boleh bergaul dengan orang yang tidak kenal Tuhan kadang-kadang gitu ya. Ke bar nggak boleh loh pastor, main biliar nggak boleh. Nah seperti itu karena itu tempat orang berdosa. Waduh kalau begitu tempat orang kudus di mana ya? Saya pikir di sini selama kita masih hidup di dunia ini adalah tempat orang berdosa semua. Bahkan Yesus datang ke dunia ke tempat orang berdosa. Nah saya lihat bahwa apa yang Paulus lakukan, dia punya sebuah pelayanan yang sangat luas. Paul's ministry had a very wide circle. The circle is very wide. It reached into different classes of people, different beliefs, different cultures, different languages. Jadi bahasanya beda, budayanya beda, kepercayaannya beda. Nah ini nggak gampang nih. Nah, kita kan senangnya ngumpulnya sama Indonesia lagi gitu ya. Kalau ketemu sama yang lain, wah rada repot. Itu bahasanya semuanya perlu belajar lebih lagi. Tapi Paulus dia mencoba mengakomodasi diri dia sendiri kepada pola pikir daripada orang-orang yang dia layani. Saudara bisa bayangkan di sini ada beberapa tipe orang ya, ada orang Yahudi, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kepada orang yang lemah dia menjadi seperti orang yang lemah. Jadi Paulus coba Paul tried to adapt himself to their views, to their feelings, and then habits of life maybe, but in order to save them for Jesus. Nah ini apa yang Paulus lakukan? Dia punya satu tujuan yang jelas. Dia punya satu misi yang jelas, bahwa dia bergaul dengan orang-orang yang ada bukan untuk memuaskan diri dia sendiri, tetapi dia bergaul untuk memenangkan mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita berpikir, loh pastor kan ada ayatnya bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik ya katanya gitu. Wah kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang berdosa seperti itu. Gimana nanti kita ketularan? Well, ternyata Paulus bergaul loh dengan mereka. Paulus bahkan masuk dengan mereka untuk memenangkan mereka bagi nama Tuhan. Nah di sini ini bukan berarti Paulus dia goyah dalam kepercayaannya. Paul was very firm in his conscience about the gospel, but he did that with the purpose which is to have relationship with the people, so he can access their mind, he can access their heart, so he can preach the gospel to them. Jadi mereka nih dia punya satu tujuan yang jelas melayani mereka supaya Paulus bisa bangun hubungan dan bisa kenal, mereka bisa terbuka dan pada akhirnya Injil bisa diberitakan buat mereka. Nah, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kan ada Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, di dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat 15, Mark 16:15 from New King James Version, the Bible says this, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Jadi pergilah ke dunia, kabarkanlah Injil kepada semua makhluk. Gitu. Ini kalau dibilang semua makhluk nih bukan berarti kita termasuk ke dalamnya kucing, anjing gitu, enggak ya.
Kalau di dalam terjemahannya itu berarti ya orang aja maksudnya, kepada orang-orang, karena anjing nggak bisa terima Tuhan gitu. Jangan habis-habisin waktu untuk nginjilin anjing, sama aja bohong gitu ya. So, saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, di sini ada kata world. Go into all the world. Tuhan katakan begitu ya. Jesus said go into all the world. Jadi Tuhan mau kita masuk ke dunia. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab kita, kata dunia itu memiliki 3 arti. Jadi ada banyak ayat tentang kata dunia, tapi dia memiliki 3 arti yang berbeda. Jadi kita mesti tahu ayat ini refer kemana gitu. Ayat ini maksudnya apa. Nah, ini yang pertama. The world ini yang pertama itu God's created order for His own enjoyment. Jadi Tuhan kan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itu adalah the world. Itu adalah dunia yang Tuhan ciptakan. Ini adalah dunia yang dikasihi Tuhan, dan dunia di mana Yesus mati untuknya. So this is the world which God loves and Jesus saves. It's not totally evil. Jadi dunia ini bukan dunia yang wah ini dunia jahat nih. Ini kalau kita punya pikiran bahwa kita nggak boleh ada di dunia gitu, nggak boleh gaul sama orang dunia, kita mau kemana ya? Mau ke bulan kah gitu? Mau ke Mars gitu? Kita ada di dunia. Tapi dunia ini menderita karena akibat dari dosa. Dan bagaimana orang-orang yang berdosa memperlakukan dunia ini. So the world suffers the effect of sin and the way sinners have treated it. Nah, ini yang pertama, the world yang pertama nih, dunia dengan segala isinya, the globe gitu ya, the world. Yang kedua, it refers to physical lands or nations. Jadi maksudnya dunia ini nih punya arti yaitu sebuah fisik. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 14, Matthew 24:14, the Bible says, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Sudah lihat sini ada kata the world. Jadi Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia dan ke seluruh bangsa. Jadi maksudnya benar-benar sebuah tanah atau sebuah fisik, yaitu Amerika, Indonesia, sampai ke kota-kota, sampai ke daerah-daerah, sampai ke desa-desa, villages, cities, nations, countries. So it refers into a physical territories on the earth. Jadi benar-benar kita harus pergi sebagai gereja Tuhan secara umum untuk menjangkau orang-orang yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Nah, ini dunia nih. Nah, ini yang ketiga nih. Yang ketiga, yang ini penting. Yang ketiga itu adalah the world ini adalah the realm of wickedness and prideful rebellion against God. John 12:31 it says, now is the judgment of the world, now the ruler of this world will be cast out. Saudara boleh buka yang bahasa Indonesianya ya, Yohanes, kita lihat. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Sebentar. Oke. Firman Tuhan katakan seperti ini, Yohanes 12 ayat yang ke-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. So, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ini maksudnya begini, bahwa yang Tuhan mau hakimi itu bukan buminya gitu. Bukan tanahnya yang mau dihancurkan. Itu bukan Tuhan mau menghancurkan semua yang Tuhan ciptakan, karena Tuhan sayang dengan ciptaannya. Tuhan membuat semua ciptaannya baik, cuma tadi karena rusak ya sebelumnya. Tapi dunia itu maksudnya adalah sebuah dunia yang bukan fisik, di mana ini realm of wickedness. Jadi yang bukan fisik, tapi perlawanan terhadap Tuhan, kesombongan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau karakter-karakter yang salah akibat daripada perbuatan iblis. Nah, inilah dunia di mana setiap kita, gereja Tuhan, kita harus masuk ke dalamnya. Gitu. Paulus masuk kepada orang-orang yang bukan Yahudi ya, kepada orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini bukan orangnya, tapi benar-benar dia mau masuk kepada dunia mereka untuk memenangkan mereka. Nah, kita sebagai orang Kristen, seringkali kita ada di dunia ini, tapi kita mencoba untuk menghindari seperti ini gini. Itulah dibilang bahwa oh ya itu kayaknya nggak baik. Tapi saudara bayangkan bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan kalau kita tidak masuk ke dalamnya. Betul? Kalau kita tidak berada di dalamnya. We miss the opportunity to witness, to share about the gospel. That's why Christians should not just stay in the church, should not just get along with the church. Jangan kita gaul cuma
ya orang Kristen lagi, orang Kristen lagi. Saya encourage seperti Paulus katakan, dia broaden his circle, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh ujung bumi. Waktu bicara Samaria itu kan sudah budaya yang berbeda, sudah karakter yang berbeda, kepercayaan yang berbeda. Nah, kita lanjut ya. Saya mau kasih lihat kepada saudara beberapa contoh, terutama dari kehidupan Yesus. Bahkan Yesus pun, dia masuk ke dalam dunia ini, yang mana seringkali bertentangan dengan adat yang ada, atau dengan kepercayaan yang ada, terlebih sebagai orang Yahudi, dengan tujuan untuk memberitakan kabar baik. Kalau kita lihat ini menarik nih. Yang pertama contoh, Tuhan Yesus dengan tax collectors and sinners. Di dalam Matius pasal 9 ayat 10 dan 11 ya. Tax collector itu pemungut cukai. Nah, ternyata pemungut cukai pada waktu itu tuh satu hal yang evil banget kayaknya. Yang seringkali dibenci sama orang karena mereka suka mengambil apa yang bukan milik mereka ya gitu. Suka malak kalau kata orang Jakarta. Suka japrem, jatah preman. I don't know how to translate it. DL kalau kata orang Indonesia, DL, derita lo gitu. Oke, nah ayat ini bilang begini, Matthew chapter 9 verse 10 to 11. Now it happened as Jesus sat at the table in the house that behold many tax collectors. Jadi banyak nih pemungut cukainya, bukan satu, bukan dua. And sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Jadi ternyata Yesus gaulnya sama pemungut cukai loh. Yesus bergaulnya dengan orang berdosa. Nah, kita orang Kristen nggak mau gaul sama orang berdosa. Wah, lebih-lebih daripada Yesus ya, lebih suci kita gitu. Tuhan aja gaul sama orang berdosa. So, pada waktu itu tax collector itu the most avoided people, and they are evil for some people. Karena ya tidak disukai. Cuma kita aja di Amerika yang suka dengan tax collector, apalagi pada bulan Januari sampai bulan April, tax return, soalnya kan we love to feel. And then cepet-cepetan Januari kalau bisa. Ntar pastor mana laporannya pastor, udah dapat belum? Udah ada belum? Return tax gitu kan. Cuma di sini yang seneng tax collector. Di Indonesia juga nggak ada yang seneng. Cuma di Amerika aja kayaknya. Which is a good thing. Nothing wrong with that. Oke, kita lihat yang kedua. Lukas pasal yang ke-7 ayat 34. Luke chapter 7 verse 34 from New International Version, NIV. Other people said it's never incorrect version. So firman Tuhan katakan begini, the Son of Man came eating and drinking, and you say, here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Nah, saudara lihat lagi ya bahwa Tuhan Yesus tuh dibilang dia seorang peminum dan pelahap. Lihat, dia peminum dan pelahap teman-teman daripada ya pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis itu tuh glutton, pelahap. Glutton itu orang yang excessive eating, jadi makannya berlebihan. Itu yang disebut glutton tuh. Kemudian peminum itu kalau kita istilahnya orang yang minum alkohol sama yang emang terikat dengan alkohol itu beda. Kalau yang suka minum alkohol ya dibilang dia minum aja, tapi belum tentu dia peminum. Kalau dibilang peminum berarti emang tukang mabok ini orang gitu. Bisa ngerti ya? Sederhana, karena emang dia senang minum gitu. Nah, Tuhan dibilangin bahwa Yesus dibilangin dia adalah peminum dan pelahap, glutton and drunkard. Saya percaya Yesus ini bukan seorang glutton dan drunkard. Dia bukan peminum dan pelahap seperti apa yang dilihat. Tapi memang bisa jadi ternyata ya memang Tuhan kalau kita lihat dalam beberapa ayat, ketika dia ketemu dengan orang, dia ngajak makan loh. Ketemu dengan Sakeus, Sakeus turun, aku mau apa? Makan kan. Nah, jadi kita makan. Jadi kalau kita pengen makan, kita udah kayak Yesus emang. Kemana-mana pengennya makan kan. Jalan-jalan kemana yang dicari makanan gitu. Nggak belanja tapi pengennya makan. Di sini makanan yang enak apa ya gitu. Tapi saudara, saya lihat bahwa Yesus bukan seorang pelahap dan peminum, tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi, mereka mengkritik Yesus bukan karena melihat Yesus sedang makan, tetapi karena Yesus membangun hubungan dengan orang-orang berdosa dan dengan pemungut cukai. Itu yang orang Farisi tidak mau, tidak suka. Bahwa engkau
Yahudi gitu, tapi kok engkau bergaul dengan orang berdosa? Tidak boleh dong. You should not relate, you should not get connected with them because you are the Jews. So, mereka mengkritik Yesus karena kenapa kok Tuhanmu, lihat gurumu kenapa makan dengan orang-orang berdosa gitu ya. Gitu. Tapi buat Tuhan, well, for Jesus I don't care. Kayaknya saya nggak peduli. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa dia harus ada di sini. Bahkan Tuhan katakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang yang sehat ya, tapi untuk orang-orang yang sakit, untuk menyembuhkan yang luka, untuk memberitakan kabar baik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi ada sebuah paralel antara apa yang Tuhan lakukan dengan apa yang Paulus lakukan. Kalau kita lihat di dalam kitab Filipi, beberapa slide behind, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saudara boleh buka, saya akan lihat dalam bahasa Indonesianya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini satu ayat yang luar biasa loh. Kalau tadi kita lihat bahwa Paulus dia masuk ke dalam budaya yang berbeda ya, dan seringkali bertentangan dengan budaya Yahudi pada waktu itu. Yesus untuk menyelamatkan kita, dia masuk ke dunia kita. Dia menjadi atau bergaul dengan kita orang berdosa. Yesus bahkan dia meninggalkan keberadaannya gitu. Dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya itu ya berarti I am nothing gitu. Jadi kalau dibilang kayak sudah tidak punya hak. Kalau zaman dulu budak itu dibeli sebenarnya asal usul dari anting tuh, kalau misalnya saya beli budak ini punya saya gitu. Saya kasih tanda yaitu di anting. Itu bahwa saya mau suruh apa, kayak mau suruh jungkir balik, dia harus mau karena udah dibayar lunas harganya. Tapi kita ditebus oleh darah Tuhan. Yang sebelumnya menjadi budak daripada iblis, kita ditebus sekarang menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Nah, tapi di sini kita lihat bahkan Yesus mengosongkan dirinya, dia tidak mementingkan reputasinya sendiri, bahwa kesetaraan dengan Allah, statusnya, siapa diri dia, wah belum tahu ya kan, kita P ini banyak tape ya, nggak tahu om saya, tante saya nggak tahu gitu. Nah yang gitu-gitu tuh buat Yesus nggak penting gitu. Sementara kalau kita ketemu orang kan, kita ngelihat dulu dari atas ke bawah, ini siapa gitu ya. Lu siapa, baru anak kemarin sore juga, udah berapa lama di sini, status apa, nanya-nanya status segala macam. Well, Tuhan nggak peduli dengan gitu-gitu. Bahkan dia memberikan dirinya, mengosongkan dirinya, bukan sebagai hal yang harus dipertahankan. Wah, hari gini status itu satu hal yang penting ya. Kita kalau disentuh tentang pride kita, tentang harga diri kita, wah itu udah paling sensitif tuh. Kalau kita diomongin orang, atau kita denger orang ngomongin kita, wah itu kan gosip tuh. Wah, langsung kayaknya naik ke ubun-ubun. Wah, gue ketemuin gitu ya. Kayaknya kalau udah pride yang kesentuh, titik itu udah paling bikin kita bisa, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa mikir. Itu kenapa? Pride. Tapi bahkan Yesus, dia meninggalkan semuanya itu untuk dia bisa masuk ke dalam diri kita, untuk dia bisa memenangkan kita. Nah, saudara lihat, saya mau ajak kita untuk boleh bisa melihat ini, bahwa Yesus mengorbankan segalanya untuk masuk demi kabar baik bisa diberitakan. Saya percaya menjadi tugas gereja untuk kita boleh berada di komunitas di mana kita berada. Bukan hanya terlalu sibuk dengan aktivitas gereja, tetapi berada di komunitas untuk kita masuk kepada setiap orang-orang yang ada dengan tujuan memberitakan Injil bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada amin. Nah, kita lihat tadi contoh yaitu bagaimana Yesus dengan tax collector. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu bagaimana Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Ini ayatnya agak panjang, saudara bisa buka dari kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Nah, firman Tuhan katakan demikian. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke
Galilea dan ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub, dan Yesus ini sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur hari kira-kira pukul 12. Itu at noon. Saya mau kasih sebuah gambaran. Tadi firman Tuhan katakan bahwa Yesus ini dia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Kalau saudara lihat di peta, Yudea itu ada di selatan gitu. Dan Galilea itu ada di utara. Tetapi Samaria ada di tengah-tengahnya. Dan kalau di sebelah kanan saudara ini ada sungai Yordan begitu. Jadi Yesus harus melewati daerah Samaria untuk dia bisa sampai di Galilea. Dan itu lumayan jauh. Sebenarnya orang Yahudi pada waktu itu mereka sangat tidak mau untuk melintasi daerah Samaria. Karena buat mereka Samaria itu adalah daerah yang atau orang-orang di mana mereka tidak boleh berhubungan dengannya. Jadi mereka lebih baik memutar nyebrang laut itu, nyebrang sungai besar untuk menghindari Samaria dan akhirnya sampai ke Galilea begitu. Saking buat mereka bahwa Samaria itu bukan satu hal yang di mana orang Yahudi perlu berada di dalamnya atau berhubungan di dalamnya. Nah, kemudian gini, Samaria itu adalah sebuah tempat di mana terjadinya kawin campur antara orang-orang Yahudi yang tertinggal dengan foreigner gitu, dengan orang-orang yang datang ke situ. Nah, buat orang Yahudi yang murni, for the pure Jews, mereka ini dibilang nih orang yang kawin campur ini dibilangnya dalam bahasa Inggrisnya itu impure. Impure itu najis gitu. Jadi mereka benar-benar nggak boleh nyentuh dengan yang najis. Di perjanjian lama kan bahkan babi itu nggak boleh disentuh, nggak boleh dimakan. Makanya ada firmannya. Tapi ini ya tentang makanan beda lagi ya. Tapi maksudnya mereka tidak boleh berhubungan dengan orang Samaria ini. Nah, saya mau kasih gambaran kepada saudara bahwa bagaimana sebenarnya Yesus tidak boleh berhubungan dengan orang ini, dengan perempuan ini. Oke, kita lihat ayat yang ke-7 ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-9, Yesus dia minta minum. Ini siang hari ya. By the way, kenapa siang hari? Karena sebenarnya orang Samaria, perempuan Samaria biasa mengambil minum sebenarnya pada pagi hari dan pada sore hari. Tapi wanita ini datang siang-siang supaya dia tidak bertemu dengan orang-orang yang kemungkinan tahu reputasi dia. Bahwa dia ini orang berdosa, orang yang tidak benar, perempuan yang gak benar gitu ya. Jadi makanya dia datang siang-siang. Oke. Terus Tuhan katakan, will you give me a drink? Nah ini menarik saudara. Sebenarnya apakah Yesus tidak tahu bahwa dia tidak boleh berhubungan dengan orang Samaria dalam budaya Yahudi? Saya percaya Yesus tahu gitu. Tapi setiap perkataan yang Tuhan katakan, saya percaya itu merupakan perkataan yang punya tujuan, betul ya? Itu bukan perkataan yang sia-sia. Dan Yesus benar-benar purposefully, dia ask this woman that, will you give me a drink? But the Samaritan woman said to him, you are a Jew. That's a statement, itu pernyataan ya. And I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans. Nah, kita katakan begitu bahwa sebenarnya orang Yahudi itu nggak boleh berhubungan dengan Samaria. Gitu. Tapi Yesus masuk ke dalamnya, Yesus bahkan ngobrol, Yesus nanya lagi. Sebenarnya bertemu aja itu udah nggak boleh, begitu. Tapi perkataan Tuhan ini perkataan yang punya tujuan. Nah, seringkali kita kan perkataannya banyak sia-sia, atau ini nih kadang-kadang dijadiin perkataan untuk ngerayu orang lain nih. Pernah dengar ya tentang cheesy pick up lines kan? Itu if you Google, there are a lot of Bible verses that use as a cheesy pick up lines actually. Do you have a drink? No. How about phone number? Nggak ngerti ya, hilang signal ya. Mama punya obeng mak enggak, kalau nomor telepon punya kan gitu.
Maksudnya rayuan-rayuan gitu. Tapi ini Yesus nih dia benar-benar tanya gitu. Menarik kenapa Yesus tanya kepada orang ini. Gitu. Sebenarnya yang dia tahu bahwa tidak boleh. Gitu. So, saudara, kalau saudara misalnya ya suatu hari melihat saya ada di sini mana yang tempat gambling yang paling dekat di sini, yang di main tuh apa ya itulah gitu ya, kasino. Atau misalnya saudara melihat saya di sebuah tempat, saya nggak tahu di sini di mana ya, tapi di Bandung ada, di Jakarta ada, hampir di setiap kota ada, di lokalisasi misalnya. Atau di pinggir, lokalisasi itu bukan localization ya bahasa Inggrisnya. Apa? Same word tapi beda banget. Apa ya? Gini deh, kalau saudara melihat saya berdiri di pinggir jalan misalnya di satu daerah, terus saya ngobrol dengan seorang wanita yang sepertinya wanita ini nih misalnya seperti pekerja seks gitu ya. Wah kalau lewat nih tiba-tiba, wih pastor bukan? Pastor ya kayaknya. Wih Cellphone, Snapchat, cepetan. Video, biar kalau nggak ngaku kita punya bukti. Wah ngapain? Pastor ada di sini ya, malam-malam gitu. Saudara bayangin, benar nggak? Kalau saudara ngelihat saya ngobrol dengan perempuan yang nggak dikenal aja, nggak usah deh. Yang saudara nggak kenal, nggak ada di Rochester, Dover, Somersworth ini, terus orangnya rada-rada menor misalnya ya, terus saya ngobrol gitu, terus saudara ngelihat, yang ada di pikiran saudara apa? Pasti kaget. Kok pastornya begitu ya? Kan nggak boleh. Nah, tapi Yesus dia sengaja loh, saya katakan sengaja, ya benar-benar dengan satu tujuan, Yesus tanya kepada perempuan ini, mau gak kamu kasih? The point is bukan bahwa Yesus sebenarnya haus, bukan Yesus, ya Yesus capek memang. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat dalam konteks bahwa Tuhan nih breaking the barrier of religious law, or just the culture. Tuhan melabrak semua batas-batas yang ditentukan oleh budaya pada waktu itu yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang membatasi orang untuk memberitakan Injil, tapi Yesus menerobos itu semua untuk boleh ada pemulihan, dan kita tahu pada akhirnya perempuan ini bertobat. Ada amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya lihat for any respectable Jews, they won't even talk to this kind of woman. The fact that this woman part of the hated mixed race. Jadi kalau orang Yahudi yang beneran tuh dia nggak akan mau berhubungan karena ini adalah ras yang tidak suci, tidak benar, bahkan najis buat orang Yahudi. Apalagi orang tahu bahwa wanita ini hidup di dalam dosa. Berikutnya dijabarkan ya bagaimana ada suaminya. Saya suaminya segini, loh yang di sini mana? Loh bukannya di situ juga ada, kata Tuhan kan. Tuhan tahu segalanya gitu. Jadi wanita ini orang berdosa. Apalagi wanita ini dia dia keluar dalam public space menyatakan dirinya. Nah itu sebenarnya kalau ada orang Yahudi mereka lebih mending menghindar. Dan bahkan seperti tadi saya katakan bahwa ketika mereka mau berjalan dari Yudea ke Galilea, mereka lebih mending menghindari yang mana lebih jauh, lebih panjang, lebih capek. Yang penting kita tidak bersentuhan itu dengan orang Samaria ini. Tapi sudah lihat Yesus dia melabrak semuanya. Dengan tujuan apa? Untuk bisa Injil diberitakan. Saya berdoa seperti ini. Tadi firman Tuhan katakan dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15. Kita kembali kepada Markus 16 ayat 15. Firman Tuhan katakan, go into all the world and preach the gospel to every creature. Pergilah ke seluruh dunia ini. Pergi ke setiap tempat. Nanti ketika semua orang sudah mendengar tentang Injil, disitulah kesudahannya akan datang. Ini by the way tentang akhir zaman. Saudara jangan sibuk gitu ya, cari tentang akhir zaman dan lain sebagainya, karena Alkitab sudah jelas katakan bahwa tidak ada yang tahu tentang akhir zaman. Tapi kapan akhir zaman akan ada, kapan dunia ini akan berakhir, yaitu ketika semua orang telah mendengar tentang Injil. Fair. Itu. Ketika semua orang telah mendengarnya, maka kesudahannya akan datang. So go into all the world, ke daerah-daerah, ke pedesaan, ke kota-kota, ke semua tempat, tetapi juga masuk kepada satu budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus masuk kepada budaya-budaya dunia ini yang benar-benar sudah bertentangan jauh dengan firman Tuhan. Nah, gereja Tuhan harus berada di sana.
Karena bagian kita, Tuhan panggil, it is our role to become a witness to them, to show God's holiness, to show God's biblical culture, untuk menunjukkan bagaimana prinsip atau kebenaran atau budaya atau karakter ilahi, supaya mereka boleh mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. So go into all the world and preach the gospel to every creatures. Dan kemudian saya ulang sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witness. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menjadi saksi. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Ada amin ya. Kita diperlengkapi bahkan dengan kuasa Tuhan. Kita diberikan kuasa yang luar biasa. Ketika engkau berdoa, ada kuasa di dalam doamu. Ketika engkau menumpangkan tangan di dalam nama Yesus, ada kesembuhan bisa terjadi. Bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita bersama dengan kuasa yang luar biasa, di mana tidak ada satu kuasa jahat pun yang bisa sebenarnya kena kepada kita. Bahkan Alkitab katakan kita menginjak ular pun, itu kita bisa tidak apa-apa, kalau memang saat dibutuhkan istilahnya ya. Kenapa? Karena ada kuasa yang luar biasa sebenarnya dalam diri kita. Roh Kudus kita luar biasa. Saudara, kalau di sini I know there's one army, you're in the army, right? Marines. Ini kayu di Marines. Saudara lihat bahwa orang kalau masuk sebuah tentara ke army gitu ya, saudara bisa lihat sebenarnya seberapa penting misi dia, tugas dia, itu bisa dilihat dari seberapa banyak atau seberapa luar biasa alat-alat yang menempel dalam tubuhnya. Gitu. Coba di Indonesia lihat satpam gitu, senjatanya apa? Pentungan kan? Sini nggak ada satpam, benar nggak? Dikasihnya pentungan, ya cuman jaga pos, jaga komplek paling gitu. Paling juga maling TV, maling ayam, maling jemuran gitu ya. Misinya itu pokoknya kamu jaga komplek aman gitu. Nggak ada disuruh kamu jaga negara, jaga presiden gitu. Tapi coba pas pampres gitu, atau yang Marine, yang marinir kalau di Indonesia, itu kan udah macem-macem. Granatnya lah, ada apanya segala macam, teknologinya, jamnya mungkin, ada GPS-nya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena misinya luar biasa. Jadi negara pun memberikan sebuah perlengkapan yang luar biasa karena negara tahu bahwa orang ini memerlukan itu untuk menggenapi atau menjalankan misinya. Nah, Bapa memberikan Roh Kudusnya itu bukan roh yang sembarangan loh. Kuasanya itu bukan kuasa yang sembarangan. Diberikan kepada kita. So, engkau bersama dengan Tuhan itu adalah luar biasa. Kita adalah pribadi yang luar biasa. Kita mesti bisa melihat bagaimana identitas kita di dalam Tuhan. Ada amin. Jangan kalau pagi-pagi kalau ngaca, aduh, ini orang jelek banget ya. Begini lagi, sama kaca takut, sama timbangan takut, sama kaca, aduh nanti mengutuki diri sendiri. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Hei, engkau adalah pribadi yang ditebus lunas harganya. Engkau diperlengkapi dengan Roh Kudus. Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Nah, kenapa Tuhan berikan Roh Kudusnya? Sebenarnya saya coba pikir, apakah Tuhan nggak bisa gitu ya, untuk memenangkan dunia ini Tuhan kirim, ya cukuplah nabi-nabinya, cukup dengan penginjil-penginjil dan lain sebagainya, gembala-gembala. Kenapa mesti Yesus sendiri ya? Kan kasihan juga, Yesus anak Allah loh. Di sini yang punya anak, coba mau nggak anaknya dikorbankan untuk misalnya itu penjahat narkoba yang mau dihukum mati di Nusa Kambangan, gantiin. Well, kita nih kan orang-orang yang bejat itu, tapi dikirim Yesus untuk menggantikan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalam setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dalam setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. There is a purpose of God in our life, which God wants us to witness Christ to the world. Tujuan Tuhan yaitu untuk kita menjadi saksi. Tuhan tahu bahwa, kadang-kadang gak mudah gitu. Tapi bersama dengan Tuhan, kita boleh melakukan, menggenapi pekerjaan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, saya mau tutup dengan satu pernyataan ini, yaitu pernyataan yang populer, dikatakan oleh Saint Francis Assisi. Saudara mungkin tahu. Saint Francis Assisi said this, "Preach the gospel at all times, when necessary, use words." Jadi beritakanlah Injil setiap saat, kalau perlu pakai kata-kata. Gimana bisa ya memberitakan Injil tanpa kata-kata? Kan mesti ngomong gitu. Tapi maksudnya begini,
bahwa sebagai gereja Tuhan, kehidupan kita adalah pemberitaan kita. Amin. Perkataan kita itu adalah pemberitaan kita. Engkau datang ke gereja, tapi kalau di tempat pekerjaan engkau gosipin orang, ngomongin orang, engkau marah-marah, engkau tidak menjadi saksi. Engkau nyetir di jalan, dipotong sedikit, dikebut lagi, dibalap lagi, dimaki-maki lagi, itu sama-sama aja. By the way, ada satu cerita lucu, kemarin waktu ke LA, terus yang saya conference, saya udah cerita sini belum ya, kayaknya belum deh, apakah di Kersel gitu. Nah, saya dengan Pastor Evert, dengan Pastor Z itu ngobrol gitu. Jadi ceritanya dulu zaman-zaman awal di California gitu ya. Jadi ada satu pendeta, dia mobilnya dibalap. Teman daripada Pastor Z, teman dari Pastor Evert gitu. Set dibalap. Wah, sama dia kesel juga nih. Ini hari Minggu mau ke gereja. Dibalap lagi sama dia. Set dibalap. Terus dia agak kenceng, dia ngebut. Ini mobil ngikutin. Wah, ngikutin terus. Belok ke mana diikutin, belok ke mana diikutin. Sampai udah deket gereja. Wah, nih orang bener-bener nih. Akhirnya ya dia masuk ke parkiran gereja, orangnya ngikutin juga. Ternyata turun jemaat dong mau ke gereja gitu. Kalau saya, aduh, saya sujud menyembah, ampuni gue. Saya bisa bayangkan gak, ikutin udah panas-panasan di jalan, taunya jemaat mau ke gereja. Gue gak khotbah deh, kayak suruh aja penatua khotbah. Saya sakit perut gitu pulang. Lah, saudara kasih Tuhan, preach the gospel, if necessary, use words. Saya mau ajak setiap kita gereja Tuhan di tempat ini untuk kita boleh terus melakukan pekerjaan Tuhan, terus menjadi saksi Kristus lewat setiap hal yang kita lakukan. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita di pekerjaan, di dalam keluarga. Biar ketika orang melihat kita, orang bisa melihat Yesus. Ketika orang melihat kita, orang bisa melihat bahwa engkau pribadi yang berbeda ya. Kenapa waktu orang ngomongin orang, kamu gak ikut-ikutan? Orang mungkin nipu, tapi kamu gak ikut-ikutan. Engkau khawatir akan, orang-orang khawatir akan apa yang terjadi, tapi engkau bisa tetap memiliki sukacita gitu. Krismonnya sama, tekanannya sama, tapi kok masih bisa tetap tersenyum gitu. Nah, itulah menjadi bukti bahwa kita punya Tuhan dalam kehidupan kita. Di sanalah ketika orang datang, mereka mencari jawaban, kita bisa membawa Yesus kepada kehidupan mereka. So gereja Tuhan, mari kita fokus kepada others. We need to go to others. We need to reach others. Because there is the place where God has sent us. The place where we should be to reach others for the kingdom of God. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Yes, Lord. Bapak mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar boleh ada sebuah keteguhan di dalam setiap pribadi di tempat ini buat gereja Tuhan. Untuk kami boleh tahu, sadar penuh, dan kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk menyaksikan Yesus. Bahwa apa yang kami lakukan terlepas dari segalanya, berkat yang kami terima, bahwa ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapak buat penyertaan-Mu, buat tuntunan-Mu, buat perlindungan-Mu. Biar gereja Tuhan boleh menjadi jawaban akan setiap hal yang boleh terjadi di sekitar kami Tuhan. Gereja Tuhan boleh membangkit dan membuat transformasi. Gereja Tuhan boleh sungguh menjadi berkat. Gereja Tuhan bukan dilihat sebagai orang yang membawa kekecewaan terhadap dunia ini, tetapi kami percaya bahwa Yesus adalah jawaban untuk dunia ini. Dan biar gereja-Mu boleh menjadi agen yang boleh membawa Yesus sebagai jawaban bagi setiap apa yang terjadi pada dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biar semakin teguh iman kami. Kami boleh fokus kepada pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dimeteraikan firman Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin.